Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and halo Besti. Terima kasih sudah stay di channel ini. Oke Besti, pada malam hari ini aku akan menceritakan tentang kisah cerita Jembatan Sewu. Mungkin dari sebagian masyarakat Indramayu sudah tidak asing lagi tentang Jembatan Sewu ini, atau mungkin dari sebagian kalian juga udah pernah tahu cerita tentang Jembatan Sewu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jembatan Sewu Harjo atau yang sering dikenal dengan Jembatan Sewu ini terletak pada perbatasan antara Indramayu dengan Subang. Jembatan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan masuk ke dalam rute jalur Pantura menuju Jawa Tengah. Di sepanjang Jembatan Sewu sejauh 500 meter banyak dijumpai penyapu koin. Para penyapu koin bukan hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan banyak anak-anak yang ikut juga menyapu koin di Jembatan Sewu itu. Para pengendara yang melewati Jembatan Sewu, baik roda 2 maupun roda 4, banyak yang melempar koin di jembatan tersebut. Alasannya adalah sebagai tolak bala agar diberi keselamatan. Tradisi melempar dan menyapu koin tidak terlepas dari kisah mistis yang ada di Jembatan Sewu ini. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dikisahkan di sekitar Jembatan Sewu hiduplah dua saudara kembar yang bernama Saidah dan Saini. Suatu ketika ayahnya Saidah dan Saini yang bernama Sarkawi akan menunaikan ibadah haji. Setelah berangkatnya ayahnya yang bernama Sarkawi ini dengan rombongan para jemaah haji lainnya dan meninggalkan Saidah dan Saini beserta ibunya yang sedang sakit ini di rumahnya. Di tengah perjalanan Sarkawi ini tergoda dengan sosok wanita cantik dan diam-diam menikah siri dengannya. Sementara itu kondisi istrinya Sarkawi ini sedang mengalami sakit keras dan tak lama kemudian meninggal dunia. Saidah dan Saini pun akhirnya tinggal berdua karena ayahnya belum juga pulang. 7 bulan berlalu semenjak kepergiannya Sarkawi untuk beribadah haji. Akhirnya Sarkawi pun pulang dengan membawa istri sirinya yang bernama Maimunah, dan si Sarkawi pun terkejut karena mendengar istri pertamanya itu sudah meninggal dunia. Dan Sarkawi pun memperkenalkan kepada Saidah dan Saini tentang perempuan yang dibawanya ini, si Maimunah ini nih Bes. Dia memperkenalkan Maimunah sebagai ibu tirinya Saidah dan Saini. Seiring berjalannya waktu, Saidah dan Saini pun sudah akrab dengan ibu tirinya ini, yaitu Maimunah. Hingga pada suatu hari Sarkawi pun izin untuk mencari nafkah untuk menafkahi Saidah Saini serta Maimunah ini. Dia pergi untuk mencari nafkah dan si Maimunah ini izin kepada Saidah Saini untuk pergi ke pasar untuk membeli makanan. Dan si Maimunah ini berpesan kepada Saidah dan Saini untuk tidak mengambil uang dan beras yang ada di atas meja tersebut yang udah ditinggalkan sama si Maimunah. Tapi karena Saidah dan Saini pun ini akhirnya akan merasakan kelaparan gitu kan, jadi akhirnya mereka memasak beras yang ada di meja itu, walaupun ibu tirinya sudah berpesan untuk tidak memasak beras yang ada di meja itu ataupun menggunakan uang yang ada di meja itu. Sepulang dari pasar, Maimunah menyadari bahwa beras yang ia tinggalkan di atas meja itu sudah tidak ada. Dan Maimunah menanyakan kepada Saidah dan Saini, dan Saidah Saini pun mengakuinya beras yang ada di atas meja tersebut sudah mereka masak dan mereka makan karena mereka lapar sekali. Dan Maimunah pun di sini marah sama Saidah dan Saini sehingga terjadilah pertengkaran antara Maimunah, Saidah dan Saini. Karena Saidah Saini ini sudah tidak tahan atas perlakuan ibu tirinya yang memarahi mereka gitu. Akhirnya Saidah dan Saini pun pergi dari rumah. Setelah Saidah Saini pergi dari rumah dan si Maimunah berdiam diri, menenangkan diri dan tersadar bahwa perlakuannya kepada Saidah dan Saini itu sungguh tidak benar. Akhirnya Maimunah pun pergi mencari Saidah dan Saini. Maimunah pun mencari Saidah dan Saini, berkeliling dari sana ke sini mencari Saidah Saini, dan akhirnya Maimunah bertemu juga dengan Saidah dan Saini. Maimunah pun meminta maaf kepada Saidah dan Saini, dan sebagai permintaan maaf Maimunah mengajak Saidah dan Saini ini untuk jalan-jalan berkeliling kota, dan Saidah Saini pun menyetujuinya. Singkat cerita, tibalah di mana Maimunah menjanjikan Saidah dan Saini untuk jalan-jalan berkeliling kota, dan mereka pun pergi bertiga nih, Maimunah, Saidah sama Saini. Tetapi Saidah Saini ini menyadari bahwa tujuannya itu bukan ke kota yang dimaksud oleh Maimunah. Jalannya tuh bukan
ke kota yang dimaksud oleh ibu tirinya ini sama Maimunah kan. Tetapi mereka dibawa ke hutan belantara. Dan ya sudah bisa ditebak kan, akhirnya Maimunah membuang Saedah dan Saini di hutan tersebut. Di tengah kesedihan karena ibu tirinya ini yaitu Maimunah telah membuangnya, telah meninggalkannya di dalam hutan, telah berbuat jahat kepada dirinya, muncullah seorang kakek-kakek tua yang asalnya entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ada aja, di depan mereka kan. Kaget, wow. Dan kakek tua ini pun berkata kepada Saini bahwa ia bisa menjadikan Saini sebagai penari ronggeng yang terkenal di wilayahnya. Dengan iming-iming imbalan yang cukup wow pada masanya itu, akhirnya Saini pun menyetujui omongan dari kakek tersebut dan membuat perjanjian dengan kakek itu. Entah apa perjanjian yang sudah dibuat antara Saini dengan kakek tua itu, yang pasti apabila dilanggar maka akan membawa petaka buruk kepada Saini, dan Saini pun menyetujui perjanjian tersebut. Ya kayak saya bersedia. Kini Saini pun menjadi penari ronggeng yang terkenal di wilayah Jembatan Sewo dan sekitarnya. Dan Saedah pun menjadi tukang gendangnya. Jadi Saini ini penarinya, Saedah ini menjadi tukang gendangnya. Mereka sama-sama kerja bes. Sekali tampil, Saedah dan Saini ini mendapatkan saweran yang begitu banyak sehingga Saedah dan Saini ini keluar dari garis kemiskinan. Ya udah banyak bapaknya ditinggal terus dibuang kan sama ibu tirinya, dan akhirnya dia pun bisa untuk menyukupi dirinya sendiri berdua lah ya, kakak sama adanya ini. Singkat cerita, malapetaka pun datang. Perjanjian Saini dengan kakek tua tersebut dilanggar. Seketika tubuh Saini pun berubah menjadi buaya putih. Karena Saini ini malu dengan tubuhnya yang sekarang ini menjadi buaya putih, akhirnya Saini pun menjeburkan dirinya ke dalam Kali Sewu. Ayahnya Sarkawi sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dari pertama dia pergi sampai dia kembali lagi itu, dan Sarkawi tahu anaknya itu sudah menjadi penari ronggeng terkenal, dan Sarkawi juga tahu keadaan anaknya yang sudah menjadi buaya putih. Akhirnya Sarkawi pun ikut menceburkan diri ke dalam Kali Sewu untuk mencari anaknya yang bernama Saini ini. Dan ibu tirinya Maimunah ini juga ikut menceburkan dirinya ke dalam Kali Sewu untuk mencari Saini. Sementara sang kakak Saedah tetap di atas kali untuk menunggu adiknya itu kembali pulang. Seiring berjalannya waktu, dikisahkan Saedah ini berubah menjadi bambu di pinggir Kali Sewu. Dan tempat di mana Saini menceburkan dirinya bersama ayah juga ibu tirinya Maimunah serta Saedah yang menjadi bambu di pinggir Kali Sewu ini dinamakan sebagai Balai Kambang. Tradisi melempar koin di Jembatan Sewu ini diyakini bahwa sebagai bentuk sawer kepada Saini. Cerita mistis Saedah dan Saini pun dikuatkan juga dengan kejadian kecelakaan di Jembatan Sewu yang menewaskan 67 orang. Kejadian itu bermula dari rombongan bis yang membawa rombongan transmigrasi dari Boyolali menuju Sumatera Selatan. Saat sampai di Jembatan Sewu, salah satu bis rombongan transmigrasi tersebut tergelincir dan terjebur ke dalam Kali Sewu dan meledak hingga menewaskan 67 orang. Ada dari kalangan dewasa, juga ada dari kalangan anak-anak. Dari kejadian naas itu hanya tersisa 3 orang anak yang selamat dari kecelakaan. Dan untuk mengenang kejadian kecelakaan transmigrasi itu, dibuatkanlah Tugu Pahlawan Transmigrasi. Jadi itu Besti ceritanya dari Kali Sewu. Mungkin bila ada kesalahan dari ceritanya atau cara menyampaikannya, aku mohon maaf. Sebenarnya tolak bala itu bukan hanya di Jembatan Sewu aja. Kita juga bisa bersedekah kepada masjid, atau bisa mengasih ke anak yatim piatu atau ke orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Tapi balik lagi kepercayaan masyarakat kalau melewati Jembatan Sewu itu harus melempar koin. Dan aku juga pernah kerja di salah satu bank BUMN dari desa A dan harus dioper ke desa B untuk jadi perbantuan di desa B tersebut. Dan jaraknya juga lumayan,
setiap pagi selama 3 hari aku dilewatin jembatan Sewu. Awalnya aku juga nggak tahu jembatan Sewu itu apa. Ternyata kata temen aku, jembatan Sewu itu ya seperti itu, seperti dalam kisahnya. Gitu. Kembali lagi kepada kepercayaan, bersedekah ke siapa aja dan teruslah bersedekah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap mau pergi kemana aja jangan lupa untuk berdoa ya, agar diberi keselamatan dari berangkat sampai pulang lagi, agar bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Oke, segitu dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan like, kalian boleh tekan share sebanyak-banyaknya, dan klik lonceng notifikasinya, dan jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita update dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you next video. Bye-bye.